Banyak yang skeptis ya ke ponsel dengan harga 1 sampai 1,2 jutaan. Banyak yang bilang nanggung atau juga banyak yang bilang, mending beli ponsel limbah Jepang aja. Tapi menurut saya tuh nggak gitu ya, apalagi kalau misalkan beli ponsel limbah Jepang, karena banyak yang datang ke kami buat benerin ponsel limbah Jepang dan kerusakannya tuh ya macem-macem. Ponsel dengan harga 1 juta lebih tuh masih sangat dibutuhkan dan tentu layak buat dibeli, asal itu tuh tepat memilihnya. Ponsel 1 juta tuh pastikan speknya tuh minim ya, jadi kalau misalkan memilih ponsel 1 juta atau ponsel murah, pertimbangan utama dari saya adalah masalah softwarenya harus ringan. Maka dari itu Xiaomi belum lama ini merilis Redmi A1, sebuah ponsel dari Xiaomi yang menarik karena Android-nya itu polosan. Dan saya nggak cuma nge-review ya, akan sekaligus membandingkan dengan sebuah ponsel yang dari dulu pakai Android murni atau polosan, yaitu Nokia G10. Ponsel yang dulu tuh dipatok gila ya di harga 2 jutaan, dan sekarang tuh harganya setara dengan Redmi A1. Kalau secara spesifikasi sangat-sangat menggiurkan ya di Nokia G10. Kalian bisa pause video sejenak ya buat baca perbandingan spek singkatnya ini. Nah, setelah saya coba, ternyata di luar dugaan. Redmi A1 tuh lebih ngigit ya ternyata. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review dan compare. Nah, yang pertama tuh desain dan kelengkapan. Urusan desain di ponsel sejutaan ya jangan berharap banyak lah. Dari kedua ponsel ini desainnya sama-sama simpel dan cakep. Keduanya tuh minimalis ya, nggak ada corak-corak atau warna yang norak. Tapi saya lebih suka Redmi A1 sih karena punya warna biru yang soft. Layout kameranya juga mirip Mi 11 ya. Lalu di permukaannya punya permukaan plastik yang dibuat seperti tekstur kulit gitu, jadi nggak licin buat dipegang. Sehingga ergonominya tuh nyaman banget ya di tangan saya. Nah, Nokia G10 juga cakep ya, punya layout kamera yang membulat dan unik. Dengan permukaan yang enggak licin juga, karena diusap tuh ada kayak tekstur garis halus gitu. Masalah bobot kedua ponsel ini sama-sama lumayan berat. Tapi yang bikin saya lebih suka Redmi A1 adalah kualitasnya. Di situsnya Xiaomi memperhatikan kekuatan fisik Redmi A1 dengan berbagai pengujian yang membuat calon pembeli itu menjadi pede. Iya, tahu, pastilah semua produk tuh melewati tes kualitas ya. Tapi Nokia tuh nggak ungkapin gimana prosesnya atau hal yang sama kayak Redmi. Yang bisa kita lihat juga Redmi A1 punya karet di slot SIM card-nya yang berarti Xiaomi memperhatikan ponsel ini supaya nggak mudah kemasukan debu atau air. Dan nilai plus di Nokia ya ada, yaitu bawa perlindungan anti gores bawaan. Dan juga dikasih casing bawaan juga. Terus ada bonusnya nih, yaitu hands-free ya. Udah jarang banget nih, sekarang brand ngasih kelengkapan yang selengkap Nokia kayak gini. Well done. Nggak cuman itu ya, Nokia dikasih sensor sidik jari di tombol power. Juga punya kemampuan face unlock, jadi punya sisi lebih yang juga menarik. Si tombol Nokia juga kalau dipencet lebih kerasa solid ya, sedangkan Redmi sayangnya tuh buat tangan saya terlalu empuk. Kalau kalian pilih Redmi A1 sebenarnya nggak usah panik, jangan kerasa takut tombol power kalian lebih sering ditekan buat nyalain ponsel. Karena Redmi A1 punya fitur lift to wake, atau langsung nyala begitu kita angkat ponsel. Dan ini tuh ngebantu banget ya. Nokia G10 gak punya fitur simple ini. Terakhir untuk masalah feedback getaran ya, kedua ponsel ini murahan, kalian jangan ngarep enak gitu. Kedua, layarnya tuh yang sama-sama standar. Keduanya punya layar dengan ukuran 6,52 inci dengan resolusi HD+. Tapi saya nggak nyangka ya di Redmi A1 punya NTSC sampai 70% atau sama dengan sRGB-nya 97,2%. Jadi untuk ponsel murah, warna yang disajiin tuh cukup akurat. Sayangnya si Redmi A1 tuh nggak dikasih pelindung layar apapun ya. Sedangkan Nokia G10 dikasih untuk pelindungan layarnya, tapi nggak ngasih spesifik apa itu ya di situs Nokia-nya. Lalu kedua ponselnya juga didukung sama speaker yang sama-sama standar, kalian jangan ngarep banyak. Yang lagi-lagi nggak nyangka di Redmi A1 adalah sensitivitas layar. Kalau pemakaian biasa kayak scrolling IG, browsing, emang ya sama aja. Tapi begitu saya coba mengetik cepat ya, di kedua ponsel ini kerasa beda. Di Redmi A1 kerasa ngetik cepat tuh enak ya, nggak ada masalah. Cukup nyaman saat jari-jari bergerak ke sana dan kemari. Tapi begitu di Nokia G10, saat saya mengetik menggunakan keyboard dan aplikasi yang sama, selalu saja ada tombol yang nggak ketekan beberapa kali. Ini bukan karena typo atau saya salah pencet ya. Karena ini sering banget di Nokia G10 tuh ada huruf yang miss ketika saya ngetik cepat. Jadi sensitivitas layar tuh ada yang berbeda, dan ini juga ada sangkut pautnya dengan sektor software yang nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga tuh fitur. Fitur ponsel 1 juta ya, apalagi dibekali dengan Android murni, jangan ngarep banyak. Tapi saya suka. Dan ini tuh keputusan yang tepat ya dari Redmi dan Nokia. Karena nggak dikit ya di luar sana yang ponsel 1 juta atau spek minim tapi dijejelin, dipaksain fitur macem-macem yang akhirnya tuh jatuh gitu performanya.
Dan saya juga gak yakin sih orang-orang pada pakai fitur yang banyak itu di ponsel 1 juta. Tentu di sini kita nggak nemu NFC ya. Di sini kalau hardware tuh cuman ada FM radio aja. Yang bikin saya suka Nokia G10 adalah punya port USB Type-C, di mana Redmi A1 masih micro USB dan itu tuh sangat disayangkan. Urusan software juga gak ada fitur-fitur gimmick ya, nggak ada dual apps, gak ada kunci aplikasi, atau nggak ada personalisasi tema yang terkadang bikin berat ponsel. Dan sekali lagi saya sangat suka dengan hal ini. Toh kalau saya beli ponsel 2 jutaan ke atas yang banyak fitur juga, saya jarang banget sih pakai fitur-fitur yang macem-macem gitu. Yang pada dasarnya di Android aslinya tuh nggak ada fitur tersebut. Dan saya harap khususnya Xiaomi nih, mulai bawa lagi ponsel-ponsel dengan MIUI polosan kayak gini, kayak Mi A1 atau Mi A2 kayak dulu. Yap, bener, ini tuh masih MIUI loh ya. Ini tuh MIUI versi 13. Jadi salah kalau ada yang bilang ini nggak pakai MIUI. Tapi ya ini versi clean banget ya, versi berkiblat ke Android. Yang sayangnya ini masih ada bloatware yang nggak bisa dihapus yang harus saya disable. Kayak aplikasi SMS tuh ada 2, aplikasi browser ada 2, dan aplikasi file manager juga ada 2. Iya, Nokia juga ada ya, cuman bloatware-nya tuh bukan aplikasi esensial kayak Redmi ya, tapi sejenis kayak Home Credit, VPN, dan lain-lain. Tapi ya, bloatware-nya masih bisa diatasi lah di kedua ponsel ini. Nggak jadi masalah besar. Yang jadi pembeda Redmi A1 tuh Android-nya versi Go ya, versi enteng. Dimana Android Go gini tuh nggak akan dapat upgrade atau update Android ya. Cuman security patch aja, yaitu selama 2 tahun. Sedangkan Nokia G10 mantep banget dapat update sampai 2 tahun dan security patch sampai 3 tahun. Yang artinya bakal dapat update Android sampai Android 13 karena bawaannya ini Android 11 ya. Mungkin kalian lebih seneng ya ke Nokia karena masalah update ini. Awalnya juga saya gitu ya, awalnya. Tapi setelah dicoba langsung, ternyata cukup di luar dugaan. Experience di Redmi A1 tuh sangat-sangat menyenangkan dibandingkan Nokia G10. Pertama ya tadi karena pakai Android Go yang enteng ya, tapi juga ada hal lainnya. Nah, alasan yang kedua tuh dia pakai MediaTek Helio A22, yang secara Antutu A22 tuh kalah loh ya dibandingkan G25. Tapi kalau lihat lebih dalam ya lewat Geekbench, si skor single core-nya tuh lebih tinggi. Artinya apa? Helio A22 tuh lebih lancar ya kalau urusan keseharian. Maka dari itu urusan ngetik juga ya si Redmi A1 tuh lebih gesit. Emang iya pastilah ponsel 1 juta gini ada nge-lag lah walaupun dipakai browsing atau kegiatan ringan. Tapi serius, nggak nyangka bakal senyaman ini saat multitasking dan penggunaan lainnya. Selama saya pakai, saya matiin RAM tambahan loh ya. Saya sangat-sangat skeptis. Karena dulu sempat nyoba Helio A22 tuh di Redmi 6A yang pakai MIUI dan lemot banget, apalagi waktu udah MIUI 10. Tapi di sini beda ya, sangat mendukung keseharian saya. Dan walaupun di sini edisi Go, jangan salah, ketika saya masukin micro SD ya, si micro SD-nya bisa dipakai sebagai penyimpanan internal atau diinstal aplikasi. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngerasa sesek sama 32 GB, di sini jangan ambil pusing, karena bisa dipakai sebagai internal. Tapi jangan sembarangan pakai micro SD ya, saya udah pernah bahas di video lain ya. Karena kalau misalkan sembarang pakai micro SD, malah bikin lemot si ponselnya. Saya udah tulis linknya di deskripsi di bawah. Nah, kalau micro SD di Nokia G10 tuh cuman bisa dijadiin nyimpan file biasa aja, nggak bisa jadi internal. Sangat disayangkan. Lalu waktu multitasking buka ini itu, yap, saya lebih ngerasa kesendet pas pakai Nokia G10. Pasti bisa diperbaiki ya lewat update software, apalagi kan nanti update software Nokia G10 tuh lebih panjang. Nah, masalahnya update di Nokia ya di seri manapun lama banget datangnya. Ini saya dapat update Android 12 aja lewat otaknya tuh pakai VPN ya. Karena Nokia tuh sangat lama sekali buat ngasih update ke region yang berbeda. Pakai Android murni itu nggak ada jaminan loh ya, update datang lebih cepat. Tapi nilai plus Nokia adalah urusan gaming. Yap, urusan gaming emang lancar ya pas pakai coba main PUBG. Bisa dikatakan 20% lebih lancar lah, karena kan emang secara teori si multicore G25 tuh lebih tinggi ya dibandingkan A22. Tapi nggak banyak. Lalu yang mungkin sepele yang bikin saya suka experience UI di Redmi lebih menyenangkan adalah si UI-nya tuh lebih ngezoom ya, tulisannya tuh lebih bold dan icon-iconnya tuh lebih besar. Saya coba atur tampilan zoom di Nokia G10, tapi tetap penampilannya nggak seenak di Redmi A1. Dan terakhir urusan baterai di kedua ponsel ini jangan diragukan banget. Karena tanpa ngegame, kerjain hal standar, konsumsi daya 85%-an sama-sama bisa tembus 9 jam. Yang kelima tuh kameranya. Nah, untuk urusan kamera ya jelas Nokia tuh detailnya lebih menang. Kalau kondisi optimal emang sekilas kita nggak bisa bedain jauh. Sekilas ya standar HP 1 juta lah. Jadi jangan ngarep banyak. Tapi detail di Nokia G10 tuh lumayan renyah walaupun kadang ditingkatkan berlebihan. Warna yang ditampilkan tuh terkesan pucat, tapi ini tuh enak dieditnya. Sedangkan di Redmi A1 terkesan udah mateng, jadi cocok buat kalian yang males ngedit. Tapi kalau misalkan backlight, dynamic range di Redmi itu lebih apik ya. Warna yang ditampilkan tuh lebih kerasa manis, sedangkan Nokia masih ngotot
pertahanin detail dengan mengabaikan cahaya yang masuk ke lensa kamera. Urusan ambil objek manusia juga Redmi A1 detailnya emang kalah, tapi warnanya sekali lagi udah matang. Dan kalau kurang cahaya, Nokia kurang pandai dalam menyeleksi noise ya, sedangkan Redmi A1 bisa menyeleksinya walaupun seringnya berlebihan. Lensa selfie-nya sama-sama standar, cuman saya tetap suka detail di Nokia yang lebih halus. Sedangkan Redmi ya kurang sih. Sektor video tentu Nokia lebih unggul ya, di detailnya lagi-lagi. Namun Redmi nggak mau kalah di warna yang udah matang dan dynamic range yang lebih oke. Jadi urusan kamera, kalau misalkan kalian tuh jelas ya doyan ngedit dan detail lebih oke, Nokia jawabannya. Tapi kalau kalian tuh orang yang nggak neko-neko, pilih Redmi karena warnanya tuh udah matang. Videonya performanya 1080p ya, 30 fps. Kalau yang Nokia nggak bisa 70p, tapi kalau yang Redmi bisa. Dan sekilas sih emang beda tone warnanya ya, si Nokia lebih pucat, dan kalau misalkan yang Redmi terlihat lebih warm dan saturasinya nggak ditinggiin dikit. Kalau misalkan soal detail nanti saya lihat di PC ya, di layar yang sama, namun sekilas sih lebih detail yang Nokia. Dan kalau misalkan dipakai jalan, kestabilannya sama-sama standar ya, ini nggak bisa ngarep lebih lah kalau misalkan ke kamera yang 1 juta lebih dikit. Tapi so jelas banget di sini kalau kalian tuh prefer ngegame budget terbatas, Nokia G10 adalah pilihannya. Apalagi Nokia G10 punya kamera yang lebih tajam dan enak buat dieditnya. Nokia G10 juga pilihan tepat buat kalian yang wajib banget ada sensor sidik jari dan juga update Android sampai versi 13 yang datangnya pasti terlambat karena ini seri entry level. Tapi kalau kalian tuh pilih Nokia G10, kalian tuh harus sabar ya dalam kesehariannya. Pemakaian sehari-hari itu pasti lebih kesendat dibandingkan Redmi A1. Dan cukup kerasa. Walaupun Redmi A1 tuh pakai Android Go yang minim banget fiturnya, yang enteng, yang kurang diperhatikan lah kasarnya dibandingkan Android yang biasa. Terus cara kertas juga spesifikasinya tuh kurang menarik, tapi ya surprisingly ketika dicoba langsung lebih menyenangkan experience di Redmi A1. Sehingga saya tuh bisa melupakan kelebihan dari Nokia G10. Saya pilih dan lebih nyaranin kalian ke Redmi A1 karena pasti ya kalau kalian beli ponsel 1 jutaan, apalagi 1 jutaan itu lebih dikit, pasti ya jarang banget buat beli ngegame yang intens gitu. Pasti kalau beli itu ya buat keseharian kayak WhatsApp, kayak IG, pokoknya buat keseharian kayak kantor atau misalkan keseharian buat sekolah atau juga buat secondary device gitu, buat sekedar baca WhatsApp gitu. Pasti kalau misalkan buat ngegame intens, kalian bakal nabung lebih kayak misalkan ya beli yang speknya oke gitu di harga 2 jutaan, 3 jutaan kayak gitu. Tapi bukan Redmi A1 tuh nggak bisa dipakai ngegame ya, bisa ya, cuman ya game-gamenya yang kasual ya, dan jangan berharap lebih kayak misalkan PUBG rata kanan, Genshin Impact rata kanan, jangan gila. Tapi ya kalau misalkan kalian tuh pilih Nokia G10 itu tuh pilihannya nggak salah ya, nggak ada pilihan yang salah asalkan kebutuhan kalian tuh ada di ponsel tersebut ya, apalagi kalau misalkan butuh banget emang ya budget gaming yang 1 juta lebih dikit dan pakai Android gitu. Juga kalian tuh suka fotografi terus ngedit di ponsel gitu. Oke, jadi itu dia video compare-nya. Asalnya saya tuh mau lebih ngerosting Redmi A1 ya, karena ya secara kertas tuh jauh kalah dibandingkan Nokia G10. Tapi ternyata kebalikannya. Oke, sekian saja. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Pixmi, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.